Assalamualaikum, halo semua. Terima kasih sudah klik channel Bongkar Kasus. Semoga kita dan keluarga tercinta selalu sehat. Buat kamu yang suka kasus viral atau cerita kriminal, jangan lupa subscribe ya. Dan buat yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga rezekinya lancar dan selalu diberkahi. Amin. Niputu Widiastiti lahir pada 25 Oktober 1996. Saat kejadian, usianya baru 24 tahun. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan mandiri. Widi adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Berasal dari desa Sukawati, Gianyar, Bali. Karena lokasi kerja yang cukup jauh, ia memilih tinggal sendiri di salah satu rumah milik orang tuanya di Jalan Kertanegara, Gang Widura, nomor 24, Ubung Kaja, Denpasar Utara. Setiap hari ia bekerja sebagai teller di salah satu bank BUMN di kawasan Kuta, Bali. Senin pagi 28 Desember 2020 sekitar pukul 8 waktu Bali, rekan kerja Widi merasa heran karena ia tidak masuk kerja tanpa memberi kabar. Rekan tersebut lalu menghubungi kekasihnya yaitu Yogi, 28 tahun. Namun Yogi juga tidak tahu keberadaan Widi. Ia mencoba menelpon, tapi tidak aktif. Khawatir terjadi sesuatu, Yogi pun segera menuju rumah Widi. Sekitar pukul 9 pagi, Yogi tiba di rumah. Ia melihat pintu pagar dalam keadaan terbuka. Sementara motor Honda Scoopy berwarna merah milik Widi tidak ada di parkiran. Saat masuk ke ruang tamu yang berada di lantai 1, ia terkejut melihat ceceran darah dan jejak kaki. Yogi yang merasa ada yang tidak beres segera naik ke lantai 2 menuju kamar Widi. Di sana ia menemukan pacarnya sudah tidak bernyawa, dalam posisi telentang di atas tempat tidur. Tubuhnya penuh darah. Ponselnya tergeletak di samping tubuhnya. Yogi langsung berteriak minta tolong hingga warga berdatangan. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi dan langsung melakukan penyelidikan. Berdasarkan rekaman CCTV warga, terlihat seorang remaja bernama Putu Adi, 14 tahun, mengendarai motor Scoopy milik korban dengan nomor polisi DK 3114 KAR. Polisi langsung melakukan pengejaran. 2 hari kemudian, Kamis 31 Desember 2020, Adi berhasil ditangkap di Terminal Panarukan Singaraja dan langsung dibawa ke Mapolresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut. Putu Adi lahir di Singaraja 30 Juni 2006. Orang tuanya bercerai sejak ia kecil. Semasa SD, Adi dikenal nakal dan kerap mencuri sesari atau kotak amal di beberapa pura di daerah Buleleng. Walaupun sering ketahuan, warga memilih memaafkannya karena masih kecil. Sebelumnya, Adi tinggal bersama ibu kandung dan ayah tiri. Namun saat pandemi COVID-19, ayah kandungnya sakit dan meminta Adi membantu bekerja sebagai buruh bangunan. Sejak itu, Adi pindah ke rumah ayahnya di Ubung Kaja, Denpasar Utara. Karena terbiasa mencuri dan ditambah Adi itu sangat menginginkan motor, Adi mulai mengamati lingkungan sekitarnya. Rumah kontrakannya hanya berjarak 25 meter dari rumah Widi dan ia tahu bahwa Widi tinggal sendirian. Dari situlah niat jahatnya muncul. Secara diam-diam, Adi mulai mengintai Widi, mengamati keseharian gadis itu. Minggu sore 27 Desember 2020, sekitar pukul 4 sore, saat hujan gerimis dan suasananya sepi, Adi membawa pisau dapur lalu memanjat tembok rumah korban. Adi sempat mengacak-ngacak kamar di lantai 1, lalu naik ke lantai 2. Saat Widi masuk ke kamar, Adi bersembunyi di balik pintu. Kemudian Adi nekat mengikuti Widi dari belakang. Begitu Widi melihatnya, ia kaget dan berteriak maling. Panik, Adi langsung membekap mulut korban dan mendorong tubuhnya hingga jatuh ke atas kasur. Widi mencoba melawan, yang membuat tangan Adi sempat terluka terkena pisau.
Dalam kondisi panik dan takut ketahuan, Adi menusuk Widi. Tak cukup sekali, dengan membabi buta ia menusukkan pisau ke tubuh wanita cantik itu. Melihat Widi tak bergerak lagi, dengan santai Adi membersihkan dirinya, memakai jaket Widi untuk menutupi lukanya, lalu mengambil uang 200.000, tas, STNK, dan motor Scoopy. Hasil otopsi di Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar, Widi mengalami 32 luka, diantaranya tusukan di perut, leher, dada, dan punggung. Luka di telapak tangannya menunjukkan Widi berusaha keras melawan. Dokter forensik juga menyatakan bahwa Widi ternyata tidak langsung meninggal. Ia sempat kritis selama 8 jam sebelum akhirnya tewas karena kehabisan darah. Handphone Widi yang ditemukan di samping jasadnya diduga sempat digunakan untuk meminta pertolongan. Widi yang positif COVID-19 akhirnya dimakamkan dengan protokol kesehatan. Akibat perbuatan Adi, ayah kandung dan ibu tirinya yang bekerja sebagai buruh cuci dipaksa pergi oleh warga. Akhirnya mereka pulang kampung ke Singaraja. Sidang kasus ini digelar secara online di Pengadilan Negeri Denpasar. Majelis hakim yang dipimpin Haris Supriyanto menyatakan Putu Adi bersalah melakukan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sesuai dengan pasal 365 KUHP, yaitu 15 tahun penjara. Tapi karena masih di bawah umur, Adi hanya dipenjara 7,5 tahun. Banyak pihak yang menilai hukuman tersebut terlalu ringan. Di beberapa negara maju seperti Amerika, pelaku di bawah umur yang melakukan kejahatan berat tetap bisa dijatuhi hukuman dewasa setelah mencapai usia 18 tahun. Aku juga setuju ya, Indonesia memiliki hukum yang sama. Siapa yang akan menjamin dia akan berperilaku baik ketika keluar nanti? Karena faktanya kejahatan yang terjadi di sekitar kita dilakukan oleh para residivis. Sekian dulu kasus kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum. See you.